Sekarang kita akan mempelajari tentang kinematika gerak lurus. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu gerak. Gerak didefinisikan sebagai perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lain. Gerak memiliki suatu titik acuan. Titik acuan adalah titik awal benda. Gerak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak menurut lintasannya. Ada gerak lurus, yaitu gerak benda pada lintasan lurus. Gerak melingkar adalah gerak benda pada lintasan berbentuk lingkaran, dan gerak parabola adalah gerak benda pada lintasan melengkung. Selanjutnya, gerak menurut konsepnya dibedakan menjadi dua, yaitu gerak semu, gerak benda yang sebenarnya diam namun seolah-olah bergerak. Yang kedua, gerak relatif, gerak benda yang relatif terhadap titik acuannya. Kita bisa menemukan gerak semu pada saat kita naik bus. Kita melihat pohon yang berada di luar bus seolah-olah bergerak namun sebenarnya diam. Selanjutnya, kita akan bahas apa itu posisi. Posisi didefinisikan sebagai letak suatu benda, dapat juga didefinisikan sebagai letak benda dalam suatu koordinat. Kita bisa lihat contohnya pada gambar berikut. Mobil A terlihat di posisi 30 dan mobil B terlihat di posisi 50 di suatu koordinat. Selanjutnya kita akan beralih ke apa itu jarak. Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah lintasannya, sehingga jarak termasuk besaran skala. Nah, contohnya, mobil A bergerak ke titik B dan jaraknya itu 500 meter. Selanjutnya kita akan bahas apa itu perpindahan. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi benda, di mana memperhatikan kedudukan awal dan akhir benda. Perpindahan merupakan besaran vektor karena memperhitungkan arah. Perpindahan atau delta X sama dengan posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh soal berikut. Budi bermain sepeda di jalan. Jika dia bergerak 500 meter ke kanan, lalu berbalik arah 200 meter ke kiri hingga akhirnya berhenti, maka berapa jarak dan perpindahan yang dialami Budi? Nah, seperti itu. Jarak dapat diketahui dari A ke B ditambah B ke C. Jadi 500 ditambah 200 sama dengan 700 meter. Kemudian perpindahan dapat diketahui dengan AB dikurangi BC sama dengan 500 dikurangi 200 sama dengan 300 meter ke kanan. Selanjutnya, kita membahas perbedaan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai jarak total yang ditempuh dibagi dengan total interval waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Persamaan untuk kelajuan rata-rata adalah sebagai berikut. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak atau D dibagi dengan interval waktu atau delta T. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan dibagi dengan interval waktu selama perpindahan itu terjadi. Persamaan untuk mencari kecepatan rata-rata bisa dicari dengan perpindahan atau delta X dibagi dengan interval waktu atau delta T. Untuk lebih memahami bagaimana penerapan dari kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata, kita bisa lihat dari contoh soal berikut. Mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter selama 4 sekon, lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter selama 1 sekon. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil. Nah, dapat kita gambar sebagai berikut. Kita harus mencari jarak dan perpindahannya terlebih dahulu.
Jaraknya yaitu panjang lintasan mobil, yaitu sama dengan 100 ditambah 50 sama dengan 150 meter. Perpindahannya yaitu posisi akhir dikurangi dengan posisi awal, jadi 100 meter dikurangi 50 meter. Jadi hasilnya 50 meter ke arah timur. Kelajuan rata-ratanya yaitu jarak dibagi dengan interval waktu sama dengan 150 dibagi 3 sama dengan 50 meter per sekon. Kemudian untuk percepatan rata-ratanya yaitu perpindahan dibagi dengan interval waktu sama dengan 50 dibagi 3 sama dengan 16,67 meter per sekon. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat didefinisikan sebagai kecepatan benda pada berbagai waktu atau juga bisa didefinisikan sebagai turunan pertama dari persamaan posisi. Untuk mencari kecepatan sesaat suatu benda, kita dapat menggunakan persamaan dx per dt. Atau juga bisa dikatakan turunan pertama dari X terhadap waktu. Kelajuan sesaat yaitu memiliki besaran yang sama dengan kecepatan sesaat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh berikut. Kedudukan sebuah mobil yang bergerak dinyatakan oleh persamaan X sama dengan 2T kuadrat ditambah 2T dikurangi 2 dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Hitunglah kecepatan sesaat mobil pada waktu T sama dengan 1 sekon. Nah, kita tadi kan sudah mengerti bagaimana persamaan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah turunan pertama dari posisi. Jadi, kita sudah menemukan berapa persamaan posisinya, yaitu 2T kuadrat plus 2T min 2, kita turunkan terhadap T, menghasilkan persamaan 4T plus 2. Kita masukkan T sama dengan 1 sekon, jadi kecepatan sesaat mobil pada waktu 1 sekon adalah 6 meter per sekon. Yang terakhir, kita akan membahas apa itu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi dengan interval waktu selama perubahan itu terjadi. Percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan atau delta F(x) dibagi dengan interval waktu. Kemudian untuk percepatan sesaat yaitu didefinisikan sebagai turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi. Nah, itu persamaan dari percepatan sesaat. Memahami tentang konsep percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, kita bisa melihat dari contoh berikut. Mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan rata-rata yang dimiliki oleh mobil tersebut? Pembahasan. Kecepatan awal 2 meter per sekon. Kecepatan akhir 4 meter per sekon. Waktu awal 0 sekon dan waktu akhir 10 sekon. Jadi percepatan rata-ratanya sama dengan delta Fx per delta T sama dengan 4 dikurang 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kedudukan sebuah mobil yang bergerak dinyatakan oleh persamaan X sama dengan 2T kuadrat plus 2T min 2 dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Hitunglah percepatan sesaat mobil pada waktu T sama dengan 3 sekon. Pembahasan. Kita tahu persamaan posisinya yaitu 2T kuadrat plus 2T min 2 dan waktunya sama dengan 3 sekon. Percepatan sesaat dapat diketahui dengan turunan pertama kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua posisi terhadap waktu. Karena di soal telah dicantumkan persamaan posisi, kita bisa menggunakan rumus turunan kedua
waktu jadi D kuadrat dalam kurung 2T kuadrat plus 2T min 2 plus DT kuadrat. Jadi kecepatan kesatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.